Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, mengumumkan 16 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Dari 16 provinsi itu, Provinsi Lampung masuk salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, di angka 9,5 sampai 10%. Sementara angka kemiskinan secara nasional ditekan pada kisaran 6,5 sampai 7,5% pada tahun 2024 di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kodratul Ihwan menjelaskan, hal ini memacu Pemprov Lampung untuk terus menekan tingkat kemiskinan di Lampung secara maksimal. Pemprov Lampung akan melakukan 2 langkah dalam menekan angka kemiskinan, yakni secara instan seperti memberikan bantuan sosial, hingga strategi yang terstruktur dan terencana dengan melakukan pembinaan secara terus-menerus. Tingginya angka kemiskinan dampak dari banyaknya wilayah tertinggal di Lampung. 9,5 sampai 10%. Kalau dari Pemprov sendiri seperti apa menanggapi data itu, Pak? Ya, itu kan data resmi dari sana ya. Tentu dengan adanya data ini mengharuskan kita untuk semakin memacu bagaimana caranya menurunkan dan kalau perlu ya dihilangkan. Kita akan lakukan upaya-upaya yang lebih kencang lagi, lebih serius lagi supaya angka kemiskinan kita semakin turun. Strateginya bisa dipaparkan kira-kira seperti apa yang lebih tepat sasaran? Ada strategi itu kan macam-macam. Ada yang instan, ada yang terstruktur. Yang instan tentu kita akan semakin meningkatkan bantuan-bantuan. Apalagi ada terjadi bencana, kan itu bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Yang terencana juga ya harus kita lakukan pembinaan secara terus-menerus. Itu kan kemarin kaitannya disebutkan bahwa angka kemiskinan berkaitan langsung dengan daerah-daerah tertinggal. Seperti di Provinsi Lampung juga kan ada beberapa. Di Waiharu gitu, Pak. Nah, ini itu seperti apa, Pak? Kebetulan Lampung kan juga jadi tuan rumahnya untuk teknologi tepat guna, Pak. Kira-kira ada upaya yang dilakukan untuk memajukan daerah-daerah 3T itu nggak, Pak? Salah satunya di Waiharu itu, Pak. Iya, ya daerah tertinggal itu harus menjadi prioritas kita. Khusus untuk Waiharu, saya kan kebetulan pernah tinggal di sana. Waiharu itu ada sedikit masalah karena dia melintasi kawasan yang nggak bisa dibuka. Nah, itu tergantung kementerian. Kalau kementerian mengizinkan, ya itu dulu itu telah diizinkan, tapi itu namanya jalan patroli. Tidak boleh diaspal, hanya 3 meter boleh dibuka. Tapi ada sedikit masalah tempoh hari, saya kira itu nampaknya izinnya dihentikan, dicabut. Jadi ada solusinya nggak sih, Pak, untuk membantu masyarakat? Ya ada dong, harusnya. Tinggal kita kembalikan, kan dulu sudah kita sepakati gitu. Jalan patroli, ya komitmen aja di situ pasti bisa. Ya. Izin cukup ya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, mengumumkan 16 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Dari 16 provinsi itu, Provinsi Lampung masuk salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, di angka 9,5 sampai 10%. Sementara angka kemiskinan secara nasional ditekan pada kisaran 6,5 sampai 7,5% pada tahun 2024 di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kodratul Ihwan menjelaskan, hal ini memacu Pemprov Lampung untuk terus menekan tingkat kemiskinan di Lampung secara maksimal. Pemprov Lampung akan melakukan 2 langkah dalam menekan angka kemiskinan, yakni secara instan seperti memberikan bantuan sosial, hingga strategi yang terstruktur dan terencana dengan melakukan pembinaan secara terus-menerus. Tingginya angka kemiskinan dampak dari banyaknya wilayah tertinggal di Lampung. Jenny Pratika Surya melaporkan.